Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 6B3 Manajemen, mata kuliah Psikologi Industri. Nah teman-teman, pada video ini kami akan memberi penjelasan singkat beserta contoh penyelesaian perselisihan antara karyawan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Eunika Suripati. Perkenalkan, nama saya Septianti Pagaya. Kenalkan, nama saya Jenny Anggraini Tapedune. Perkenalkan, nama saya Januar Osak. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Lumili. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, perundingan bipartit, yaitu perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Bila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI setempat. Namun, apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang berselisih harus melalui prosedur penyelesaian perundingan tripartit. Perundingan tripartit, perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pengadilan hubungan industrial bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsilator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Suatu hari, para pekerja perusahaan tekstil PT Suka-Suka sudah lama memprotes dengan gaji mereka yang sudah tidak dibayar selama 5 bulan oleh pihak perusahaan. Padahal mereka sudah bekerja dengan cukup keras. Akhirnya selama 4 hari mereka melakukan aksi mogok kerja. Setelah mereka semua melakukan aksi mogok kerja tersebut, barulah mereka melakukan aksi demo di depan PT Suka-Suka. Setelah 3 jam melakukan aksi demo, akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk berdialog dengan pihak pekerja tersebut. Ketiga perwakilan dari pihak buruh yang sudah ditunjuk mendatangi ruangan ketua-ketua PT Suka-Suka. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua pekerja melakukan aksi mogok dan mendemo ke perusahaan? Kalau begini caranya kan perusahaan bisa bangkrut. Kami melakukan aksi demo dan mogok kerja untuk meminta gaji kami yang belum dibayar selama 5 bulan oleh perusahaan ibu. Maksudnya? Perusahaan kami sudah tidak gaji selama 5 bulan terakhir. Hah? Gak mungkin lah. Itu benar, padahal kami sudah bekerja dengan sangat keras. Maaf sebelumnya, saya tidak tahu dengan masalah ini karena tidak ada pemberitahuan dari perusahaan kepada saya, dan tugas serta tanggung jawab saya hanya sebatas memberitahu kinerja buruh kepada perusahaan. Jadi ini Bu, bulan sebelumnya kami tidak melakukan protes karena kami pikir perusahaan sedang ada masalah. Tapi kami masih bisa menunggu. Kami ingin gaji kita dibayar Bu, total semua per juta per orang. Dan juga ingin ditambah 500.000 untuk mengganti gaji yang tertunda. Ya itu nggak mungkin lah, jumlah kalian itu sangat banyak. Saya tidak yakin perusahaan mampu membayar gaji kalian. Kalau begitu kami akan tetap melakukan aksi mogok kerja. Tidak boleh demikian lah, kita kan harus mencari jalan tengahnya untuk penyelesaian masalah ini. Kalau kayak gitu kan bisa merugikan perusahaan. Lalu bagaimana Bu? Ya saya akan mengusulkan ke perusahaan, tapi gaji kalian tidak bisa lebih dari 3 juta per orang karena perusahaan masih mengalami gangguan internal. Tidak bisa begitu karena kami harus memenuhi kebutuhan kami di bulan sebelumnya dan membiayai sekolah anak-anak kami. Baiklah, saya akan berusaha memenuhi permintaan kalian dan saya akan mencari jalan tengah untuk kedua belah pihak.
Tolong kendalikan teman-teman pekerja dan sampaikan kepada mereka, mulai besok semua pekerja harus mulai masuk kerja kembali. Karyawan pekerja yang mogok akan dikenakan sanksi. Baiklah Bu, kalau begitu terima kasih. Ya, Boleh kita keluar, Bu? silakan. Baik, terima kasih. Keesokan harinya, Devi menyampaikan tuntutan dari para pekerja kepada Presiden Direktur PT Suka-Suka. Keesokan harinya, Devi, ketua pekerja PT Suka-Suka, mengadakan pertemuan lagi bersama wakil dari pihak pekerja. Baiklah, langsung ke ininya saja. Saya kemarin sudah bicara dengan Presiden Direktur tentang permintaan kalian mengenai kenaikan gaji waktu itu, dan perusahaan sudah mengambil keputusan tentang masalah itu. Lalu bagaimana hasilnya? Perusahaan hanya bisa membayar 3 juta ditambah 400.000 karena ternyata perusahaan sedang mengalami masalah internal dan menanggung beban berat. Bahan bakarnya naik, biaya ekspor impor meningkat, belum lagi bahan bakar yang tiba tidak tepat waktu. Jadi perusahaan sedang ada masalah, Bu? Ya, itu sebabnya gaji kalian belum dibayar selama 5 bulan. Jadi bagaimana? Baiklah kalau begitu Bu, kami akan setuju dengan keputusan perusahaan yang terhadap gaji kami. Baiklah, kalau begitu besok pagi gaji kalian akan diberikan. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Kami permisi, Bu. Ya, silakan. Selamat siang. Akhirnya, tuntutan dan negosiasi dari pihak pekerja kepada perusahaan dapat terselesaikan, walaupun tidak sesuai permintaan awal pihak pekerja. Masalah tersebut bisa teratasi dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Sekian pembahasan kami pada saat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.